Hai Kagista TV Lovers, pada video kali ini Kagista TV akan menyajikan informasi tentang 12 pahlawan nasional dari Jawa Barat. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Kagista TV dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan mengikuti video terbaru kami. Seperti daerah-daerah lain, Jawa Barat memiliki beberapa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Jasa-jasa mereka begitu besar bagi bangsa kita, di antaranya adalah kemerdekaan, kemajuan dalam hal pendidikan, kesetaraan pada perempuan dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah 12 nama pahlawan nasional yang berasal dari Tanah Sunda. Ki Bagus Rangin merupakan tokoh ternama di Cirebon. Ia menjadi pemimpin kelompok perlawanan rakyat Cirebon dalam melawan penjajah Belanda. Ki Bagus Rangin selalu berdakwah, supaya rakyat memiliki semangat nasionalisme dan moral agama. Bagus Rangin merupakan pemimpin yang bertanggung jawab, cinta kepada rakyat, dan mampu menjadi teladan bagi masyarakat dari sikap positif yang diajarkannya. Salah satu pahlawan nasional yang berjasa dalam perjuangan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan adalah Insinyur Hajuanda Kartawijaya. Pria kelahiran Tasikmalaya ini awal mengenyam pendidikannya adalah dengan bersekolah di Holland Inland School atau HIS, tempat di mana ayahnya mengajar hingga akhirnya lulus dari ITB tahun 1933. Beliau menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia pada 2 periode dan menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-10 menggantikan Ali Sastro Amijoyo. Juanda terkenal dalam Deklarasi Juanda yang menegaskan tentang wilayah kedaulatan maritim Indonesia. Dalam deklarasi disebutkan bahwa Indonesia mempunyai corak tersendiri sebagai negara kepulauan serta merupakan satu kesatuan sejak dahulu kala dan juga menentang ketentuan Ordonansi 1939 yang dianggap dapat memecah belah keutuhan NKRI. Lasminingrat adalah seorang pahlawan perempuan yang berfokus pada kemajuan kaum perempuan Garut, Jawa Barat. Lasminingrat merupakan seorang putri dari penghulu dan ahli sastra yang terkenal dari wilayah Pasundan. Lasminingrat mendirikan Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1907, namun saat itu sekolah ini hanya untuk perempuan kaum terpandang. Sebagian kurikulumnya merupakan ilmu yang diperoleh dari Belanda seperti membaca, menulis, serta pelajaran pemberdayaan kaum perempuan. Ia menggabungkan pendidikan gaya barat dan adat Sunda agar mudah dipelajari oleh rakyat. Keahliannya dalam berbahasa Belanda sangat diapresiasi oleh seorang pengelola perkebunan dari Belanda yang bernama K.F. Holle, karena pada saat itu Lasminingrat mampu menerjemahkan cerita-cerita Grimm bersaudara. Karya tulisnya yang populer adalah Warna Sari, sebuah cerita pendek tentang ambisi serta tekad perempuan dalam mengikhtiarkan haknya termasuk tentang masalah percintaan dan perjodohan. Kiai Haji Zainal Mustafa merupakan pahlawan Indonesia yang dikenal berani memberontak penguasa, baik pada masa kolonial Belanda maupun Jepang. Zainal Mustafa mendirikan Pondok Pesantren Sukamanah pada tahun 1927 yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara membela bangsa dan ilmu agama. Pada zaman penjajahan Jepang, ia menolak untuk bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Hal ini yang membuat pesantren Sukamanah sempat diserang oleh tentara Jepang. Pertempuran berdarah pun tak bisa dihindari. Sang kiai berhasil ditangkap dan dipenjara di Sukamiskin.
Nyi Raden Rahmatul Hadiah Puradireja lebih dikenal dengan nama Emma Puradireja. Ia menjadi salah satu anggota Jong Java yang didirikan oleh Satiman Wiryo Sanjoyo. Ia turut berperan dalam memperjuangkan persatuan pelajar pribumi dan memantapkan nilai kesenian serta pengetahuan umum. Pada tahun 1927, ia membuat Dameskring, yaitu sebuah lembaga khusus pemuda-pemudi Indonesia yang berpusat pada penggalangan nilai bangsa Indonesia lewat beberapa acara, seperti membuat organisasi perempuan. Lembaga ini ia buat bersama teman-temannya yaitu Artini, Sumarjo, Ayati dan Emma Sumanegara. Dari situlah ia terjun langsung dalam Kongres Pemuda Indonesia kedua yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1928. Setelah Kongres Pemuda tersebut, terbentuklah PASI atau Pasundan Istri, yaitu sebuah organisasi perempuan Jawa Barat yang bertujuan untuk memperjuangkan kodrat dan kebutuhan rakyat Jawa Barat. Di kota Bandung bagian tengah, terdapat Jalan Otista atau singkatan dari Jalan Oto Iskandar Dinata. Nama pahlawan tersebut diabadikan menjadi nama jalan, sebab ia adalah pahlawan dari Jawa Barat yang berperan pada kebangkitan bangsa. Ia mendapat julukan Si Jalak Harupat, karena dikenal sebagai pejuang dengan kejujuran dan keberaniannya. Oto Iskandar Dinata terkenal sangat berani melawan penjajah. Ia dikenal sebagai seorang yang berani dan non-kooperatif terhadap kebijakan Belanda. Diperkirakan pada tanggal 20 Desember 1945, Oto dihabisi di Pantai Mau, Banten. Raden Dewi Sartika lahir di Cicalengka, 4 Desember 1884. Ia adalah putri dari keluarga terpandang yang memiliki keinginan untuk menjadi guru. Tahun 1904, ia mewujudkan cita-citanya dengan mendirikan sekolah perempuan di Bandung dengan nama Sakola Istri. Muridnya berjumlah 20, dengan 3 tenaga pendidik. Mata pelajaran yang diajarkan adalah menyulam, membatik, menjahit, mencuci dan menyetrika. Ruangan Kepatihan Bandung menjadi saksi berjalannya kegiatan belajar mengajar, hingga ruangan tersebut tidak mampu lagi menampung murid yang terus bertambah. 6 tahun kemudian, Sakola Istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Hingga tahun 1929, Belanda memberikan dukungan dengan menyediakan bangunan baru dan akomodasi sekolah. Nama sekolah tersebut akhirnya diubah menjadi Sekolah Raden Dewi. Nyi Raden Siti Jenab Jatradijaya berjasa dalam mengenalkan pendidikan perempuan di Cianjur dari pintu ke pintu. Ia pernah bersekolah di Sekolah Raden Dewi. Semangatnya tidak putus untuk berkembang dan menyalurkan ilmunya. Ia kemudian mendirikan sekolah di Cianjur dengan metode sekolah yang mirip dengan tempatnya menempuh pendidikan dahulu. Mata pelajaran yang diajarkan yaitu bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Belanda, matematika dasar, pelajaran tentang budi pekerti sampai pelajaran praktis untuk perempuan, misalnya membatik serta merenda. Pejuang kemerdekaan ini lahir di Bekasi, Jawa Barat. Ia adalah seorang pemimpin Islam dan tentara mahasiswa selama Revolusi Nasional. Pada tahun 1937, Kiai Haji Nur Ali bersama Hasan Basri membentuk dan memimpin Organisasi Persatuan Pelajar Betawi. Pada tahun 1947, Kiai Haji Nur Ali terlibat pada pertempuran sengit dengan tentara penjajah Belanda di Karawang, Bekasi.
Ia memerintahkan warga dan pasukannya untuk memasang bendera merah putih ukuran kecil di setiap pohon dan tiang. Tujuannya adalah untuk mempertegas keberadaan Indonesia dan siap mempertahankan kemerdekaannya. Laksamana R. Martadinata adalah orang pertama dalam jajaran TNI Angkatan Laut yang memperoleh pangkat Laksamana. Laksamana Idi Martadinata dikenal sebagai pejuang dan pemimpin yang telah menunjukkan rasa cintanya terhadap bangsa dan negara lebih dari lainnya. 21 tahun masa kehidupannya telah diserahkan ke Ibu Pertiwi. Wanita kelahiran Bogor, 20 April 1912 ini adalah seorang penulis Indonesia. Ia menulis novel dalam 3 bahasa, yaitu Sunda, Belanda, dan Indonesia. Ayahnya buta huruf, tetapi mampu menjadi dalang wayang kulit dalam 3 bahasa yaitu Jawa, Sunda, dan Indonesia. Suarsi dan kakak perempuannya bernama Nining, bersekolah di Kartini School Bogor. Sekolah tersebut adalah sekolah dasar selama 7 tahun khusus perempuan. Ia mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan di Mulo, lalu mendapat beasiswa penuh di Europese Quake School, Surabaya. Europese Quake School merupakan sekolah guru Belanda saat itu. Ketika Suarsi bersekolah di sana, dari 28 murid hanya ada 2 orang pribumi. Berbekal ilmu yang didapatkan, ia memutuskan menjadi guru sekolah dasar Daiichi Menteng pada zaman pendudukan pemerintah Dai Nippon. Hidupnya harus berpindah-pindah dan sempat berhenti mengajar. Namun, ia terus menuangkan gagasannya melalui novel dan buku-buku. Suarsi wafat pada tahun 1977 dan dimakamkan di pemakaman Taman Siswa Taman Wijaya Brata di Celeban, Umbul Harjo, Yogyakarta. Muhammad Toha adalah pahlawan kelahiran Bandung. Ia adalah seorang komandan Barisan Rakyat Indonesia, sebuah kelompok pejuang pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Toha mulai mengenal dunia kemiliteran dengan memasuki Seinendan. Pasca kemerdekaan Indonesia, Toha bergabung dengan Badan Perjuangan Barisan Rakyat Indonesia disingkat BRI. Ia menjadi seorang pemuda yang cerdas, disiplin, dan pemberani. Toha menjadi salah satu pahlawan yang berperan penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Kini, namanya dikenang menjadi salah satu jalan di kota Bandung. Kagista TV Lovers, demikian video kita untuk kali ini tentang 12 pahlawan nasional dari Jawa Barat. Semoga menambah wawasan kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.